Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah yang menakdirkan kita bisa beribadah seperti ini, dan Allah yang maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, menjadikan ibadah Jumat ini membuka hati kita sehingga kita mengerti bagaimana hidup di dunia yang cuma sekali sebentar ini disikapi dengan benar. Hadirin, tua, muda, Islam, tidak Islam, laki-laki, perempuan, di penjuru bumi manapun punya keinginan yang sama, ingin bahagia. Tidak mau ada yang hidupnya sengsara, tidak mau hina, tidak mau celaka. Tapi tidak semua orang mengerti bagaimana caranya hidup bahagia yang benar-benar bahagia dalam segala keadaan. Dalam senang hati lapang, dalam kesulitan hati tenang, dipuji tetap tenang, dicaci maki tetap ajeg, sehat sakit, ada tiada, diangkat diturunkan, dihormati difitnah, tetap ajeg seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia bukan hanya pada yang kita sukai, tapi bahagia justru ada juga pada situasi yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai. Inilah bahagia yang asli. Ada yang menyangka banyak harta pasti bahagia. Demi Allah, harta tidak jadi jaminan orang bahagia. Sama sekali tidak. Gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, atau memuaskan nafsu, demi Allah semua itu hanya casing saja, tidak menjamin hati bisa bahagia. Tidak usah heran, banyak yang kaya akhirnya bunuh diri, populer bunuh diri, penampilan cakep bunuh diri, tidak kuat menanggung ujian hidup ini. Jadi di mana sesungguhnya bahagia? Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia di dunia ini namanya hayatan thayyibah. Hati yang selalu tenang, ajeg, mantap menghadapi apapun, menghadapi situasi apapun, tidak pernah goyah dan goncang. Inilah bahagia yang asli. Rezeki demi Allah akan cukup, bukan banyak tapi cukup. Setiap perlu dia akan dicukupi oleh Allah. Nikmat ibadah, akhlaknya baik. Mengapa? Apa kuncinya? Ternyata kuncinya bukan dari harta, gelar, pangkat, jabatan, karena semua itu kecil sekali dunia ini.
makanya dibagikan kepada penjahat sekalipun, yakuza, gangster, mafia, orang durjana sekalipun dikasih dunia ini. Karena dunia tidak ada apa-apanya, tidak dibawa mati, hanya ngaku-ngaku sebentar saja. Tidak akan bahagia kecuali dalam amal soleh. Man amila solihan min zakarin au unsa, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah. Jadi bahagia itu ada pada amal soleh. Dan amal soleh ini dua syaratnya. Satu, niatnya ikhlas, dan yang kedua, caranya benar di jalan yang diridhoi Allah. Disinilah bahagia. Orang-orang yang ikhlaslah yang akan bahagia. Orang-orang yang hidupnya benar saja yang akan bahagia. Orang yang tidak jujur, orang yang ahli maksiat, para pezina, orang yang korupsi, orang yang licik, orang yang zalim, demi Allah tidak ada bahagia dalam maksiat. Tidak ada ketenangan dalam perbuatan dosa. Tidak ada sakinah dalam perbuatan buruk. Bahagia itu dua kuncinya. Hatinya ikhlas dalam berbuat apapun lillahi ta'ala, dan yang dilakukannya benar. Makanya mau lari ke penjuru bumi manapun tidak ada bahagia. Bahagia itu dekat. Bahagia itu kalau hatinya bersih dengan keikhlasan dan sikap, pikiran, perbuatannya benar. Dunia ini tidak ada harganya bagi Allah, maka dibagikan kepada siapapun, zolimin, kafirin, munafikin, musyrikin, kasih saja. Cuman ngaku-ngaku sebentar, mati juga tidak dibawa. Tapi bahagia dibagikan spesial bagi orang-orang yang ikhlas. Seperti apa orang ikhlas? Orang ikhlas sederhananya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua aktivitas, ya Allah, hanya karena Engkau. Engkau ciptakan kami sebagai hambamu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngabdi ke Allah. Lakukan saja, rezeki tidak akan kemana-mana. Orang-orang yang hidupnya lurus akan dikejar rezeki itu, tidak akan kemana-mana, tapi hatinya tenang. Karir, pangkat, jabatan tidak ada yang tertukar, semuanya Allah yang menentukan, tapi bahagia. Maka hadirin, belajarlah ilmu agama dengan baik supaya kenal kepada Allah. Orang yang ikhlas itu adalah yang melakukan sesuatu, ya Allah, saya lakukan ini semoga Engkau ridho. Selesai. Ya Allah, saya bekerja semata-mata agar Engkau ridho. Perkara rezeki dan karir saya itulah Engkau yang ngatur. Saya tidak akan ikut campur kecuali saya ingin lakukan yang terbaik dengan niat yang terbaik. Semoga Engkau ridho. Demi Allah dia akan bahagia. Beda dengan yang ambisius kepada uang, ambisius kepada jabatan, ambisius kepada karir, tapi hatinya tidak ada keikhlasan, stres terus tegang, was-was, cemas, tidak ada bahagianya. Umur makin tua, badan makin rentan, tiba-tiba makin tua, nggak akan kemana-mana. Takdir pasti ketemu dengan dia, tapi tidak akan pernah bahagia. Orang-orang bahagia akan diatur oleh Allah mendapatkan yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Kenapa? Jadi karyawan jujur, saya jujur karena Allah suka sama orang jujur. Selesai. Tidak ada kaitan dengan pujian, sertifikat. Saya jujur karena Allah suka. Kenapa saudara jadi suami baik kepada keluarga, padahal istrimu demikian kelakuan? Saya baik kepada keluarga supaya Allah ridho. Karena saya harus berbuat yang terbaik agar Allah suka kepada saya. Perkara istri mau menghargai atau tidak, Allah yang membulak-balik hati. Yang penting saya jadi kepala keluarga, semuanya lillahi ta'ala. Enak hadirin.
Kenapa saudara disiplin di kantor? Allah suka kepada orang disiplin. Saya disiplin supaya Allah ridho. Rezeki saya tidak akan tertukar, karir saya tidak akan meleset. Tapi yang sering terjadi adalah tidak ada pahalanya dalam hidup karena niatnya tidak ikhlas. Hadirin, tidak mungkin orang ikhlas kecuali orang yang kenal Allah. Tidak mungkin orang kenal Allah kecuali orang yang belajar agama dengan benar. Makanya tidak ada bahagia yang asli bagi orang yang jauh dari agama. Kembalilah hadirin, belajar agama dengan baik, dengan niat ikhlas, bukan untuk pamer kepinteran, pamer kesolehan, pamer ibadah. Oh tidak, kita belajar, ya Allah saya belajar agar saya mengenalmu, agar saya bisa mengabdi kepadamu. Hidup yang sekali-kalinya ini saya ingin bisa mempersembahkan yang terbaik hanya karena Engkau ya Allah. Kalau kita belajar agama, kita kenal kepada Allah, akan tenang. Orang naik pesawat tidak kenal kepada pilotnya, tapi yakin pilotnya punya kemampuan, maka tenang di dalam pesawat. Demikian pula dalam hidup ini, kalau yakin kepada Allah, oh tenang, tidak ada risau tentang rezeki, karir, oh tenang saja, dan akan dapat yang terbaik. Dan dengan belajar agama, kita jadi tahu apa yang Allah sukai, apa yang Allah larang, karena bahagia itu ada pada yang Allah sukai. Sholat dengan baik itu bikin bahagia. Jarang sholat tidak bahagia. Bicara baik itu bikin bahagia. Bicara jelek pasti bikin sengsara. Kita jujur bahagia, tidak jujur pasti sengsara. Mudah sekali hadirin. Kalau kita tahu apa yang Allah suka, jalani saja. Apa yang Allah tidak suka, tinggalkan. Karena bahagia ada pada yang Allah sukai, dan tidak mungkin kita mengetahuinya tanpa belajar. Makanya luangkan waktu lebih banyak untuk belajar agama dengan baik. Cari guru orang-orang yang ikhlas, yang sesuai perkataan perbuatannya, yang tidak silau kepada duniawi. Masya Allah, kalau kita mengenal arti hidup ini indah hadirin. Tenang aja, walaupun banyak kejadian, walaupun ada yang tidak disukai, tak apa-apa. Karena yang tidak disukai banyak hikmahnya bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai penutup, takdir Allah sekarang ada Google Map, Waze. Hanya dengan nulis alamat, tujuan, kita akan dipandu. Asal kita mau mematuhinya, kita ikut, dia akan terus memandu. Itu mesin. Dengarlah janji Allah surat Al-Ankabut 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Kalau di sini, ya Allah saya ingin dekat denganmu, Allah pasti tahu. Nanti kita akan dituntun, dapat ilmunya. Nanti kita akan dituntun terus. Sebagaimana contoh sederhananya mesin Google Map. Terus dipandu dalam hidup ini. Asal tujuannya ikhlas mencari ridho Allah. Tidak ribet hidup ini hadirin. Hidup ini sederhana. Yang membuat ribet itu tidak kenal agama dan diperbudak nafsu. Itu saja. Orang ini menderita lemah ilmu, tidak pernah belajar agama dengan baik, dan yang kedua lemah jiwanya, kalah oleh nafsunya. Silakan baca berita-berita yang kalah oleh amarah dihukum, yang kalah oleh syahwat berzina di mana-mana, yang kalah oleh ketamakan dunia mencuri terus.
walaupun pendidikan sangat tinggi duniawi, tapi kalau lemah ilmu agamanya dan lemah jiwanya terhadap nafsu, pasti kolab dalam hidup. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di umur yang tersisa ini kita luangkan waktu lebih banyak belajar agama, belajar Al-Quran dengan terjemahnya. Jangan hanya membaca Al-Qurannya saja. Banyak non-Islam yang menjadi cinta Islam walaupun asalnya benci ke Islam karena membaca terjemah Al-Quran. Banyak umat Islam yang baca Quran tapi tidak pernah baca terjemahnya, artinya. Padahal di sanalah kita mengenal Allah, di sanalah kita mengenal apa yang Allah sukai. Kembalilah kepada Quran, baca terjemahnya juga hadirin, dan riadohlah, amalkan. Semakin mengamalkan, nambah. Aneh tapi nyata, kita akan berubah jadi lebih baik ketika kita paham dan kita berusaha mengamalkannya dengan ikhlas. Bukan untuk diposting, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi orang. Tidak ada urusan dengan itu. Urusan kita cuma satu, kita menjadi baik supaya Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho, Allah berikan yang terbaik bagi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu ya Allah. Ampuni kami lebih diperbudak dunia sepanjang hidup ini daripada menjadi hamba-Mu. Ya Allah, ampuni segala dosa kami yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah, padahal itu dosa. Ampuni segala dosa kami kepada ibu bapa kami. Ampuni semua dosa kami kepada keluarga dan keturunan kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur yang barokah. Buka hati kami agar mengenal-Mu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang yakin padamu. Karuniakan nikmatnya beribadah ya Allah. Jadikan doa-doa kami doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Jadikan kami menjadi ahli sedekah. Titipkan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Jauhkan kami dari segala bala fitnah dunia ini ya Allah. Lindungi kami dari fitnah akhirat ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang berkah. Jadikan kami ahli kebaikan dimanapun kami berada. Jadikan kami menjadi contoh kebaikan bagi keluarga, keturunan dan umat-Mu. Istiqomahkan kami ya Rabb. Andai suatu saat ajal datang menjemput kami, wafatkan kami husnul khotimah ya Allah. Lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم لعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا من أمور الدنيا والآخرة واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.